Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dosen, asisten dosen, dan teman-teman. Perkenalkan saya Robi yang pada kesempatan kali ini akan membuka presentasi tugas akhir di mata kuliah Teknik Entrepreneurship. Kami di sini membawakan sebuah konsep aplikasi yang bernama Antrian. Pertama, kami ingin memberikan ucapan terima kasih atas bimbingannya Pak Agung dalam membangun perencanaan proyek ini. Lalu di sini kami terdapat 4 anggota. Yang pertama Ahmad Fikri, Kamerian Jireh, Hasta Safira Zahra, serta saya sendiri Robi. Terdapat 4 poin utama yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama merupakan konsep dari aplikasi kita itu sendiri, lalu yang kedua pengenalan peluang pasar, lalu yang ketiga perebutan peluang, yang keempat merupakan financial planning. Pertama, kita akan membahas konsep dari antrian. Antrian itu apa? Antrian merupakan sebuah aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi melalui sistem antrian online. Kami melihat bahwa masih banyak sekali perusahaan yang masih menganut sistem antrian secara offline. Dan kami berharap jika aplikasi kita nanti publish, maka sistem semua bahkan semua perusahaan nanti akan menganut sistem antrian secara online. Lalu ide dari mana hal ini? Ide antrian muncul dari permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mulai dari antrian yang sangat panjang, lalu adanya penumpukan antrian di luar area antrian, lalu yang ketiga adanya kebutuhan terkait antrian yang dilupakan oleh peserta antrian. Di sini yang disebutkan oleh keteledoran peserta dalam melakukan pengecekan sebelum melakukan antrian. Lalu sini ada pengenalan peluang pasar. Yang pertama itu tren. Sini yang pertama ada nasabah bank. Kita tahu bahwa antrian pada sebuah bank secara offline itu biasanya terdapat antrian yang sangat panjang sekali dan biasanya tidak dapat terkontrol dan customer pun tidak tahu bahwa antrian pada suatu bank tersebut sudah full atau belum. Lalu yang kedua vaksinasi, kita tahu bahwa uh, pada keseluruhan especially Indonesia, vaksinasi belum terjadi secara menyeluruh dan semua masyarakat belum melakukan vaksinasi. Lalu yang ketiga, pengguna mobile ini menjadi faktor terbesar dikarenakan penggunaan mobile sudah sangat hal yang umum bagi kita. Lalu yang kedua di sini pelanggan, kita menargetkan pelanggan yang pertama itu sebuah perusahaan, sebagai contohnya yang sudah saya sebutkan yaitu bank. Lalu yang kedua itu merupakan masyarakat umum. Di sini bisa dalam bentuk tempat wisata, eh, tempat urut, dan bahkan tempat makan sekalipun. Lalu dengan kompetitor, sini dengan bisnis yang memiliki layanan yang sama, lalu perusahaan yang sudah menerapkan sistem antriannya sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa antrean sendiri dapat bergerak dalam bidang atau segmen apapun selama ada antrian di dalamnya. Di sini kami juga mengambil beberapa sampel tren dari perusahaan-perusahaan yang nantinya kemungkinan akan memakai aplikasi kami sebagai sistem antriannya. Di sini terdapat data dari Bank BCA, di mana dapat dilihat bahwa jumlah nasabah Bank BCA terus meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2011 untuk jumlah nasabah Bank BCA sendiri berada di angka 10,23 juta nasabah yang terus meningkat sehingga pada tahun 2021 jumlah tersebut mencapai angka 28,5 juta. Jumlah ini sendiri naik 16,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 24,48 juta nasabah. Selain dari meningkatnya jumlah nasabah bank,
Juga terdapat peningkatan dalam cakupan vaksinasi. Di sini kami juga sudah menyiapkan uh, tren grafiknya, di mana pada dosis 1 berada di angka 87,43%, untuk dosis 2 berada di angka 73,26%, untuk dosis 3 berada di angka 27,75%, dan untuk dosis 4 berada di angka 45,57%. Kemudian untuk bagian pelanggan, target pelanggan dari antrean sendiri adalah perusahaan-perusahaan dan juga masyarakat umum yang berperan sebagai user atau pengguna aplikasi, di mana para target pelanggan ini menginginkan kemudahan dalam membuat antrian, mendaftarkan diri ke sebuah antrian, dan juga mengelola antrian. Untuk pihak perusahaan sendiri memerlukan sebuah sistem yang dapat membantu bisnisnya dalam membuat dan mengelola antrian. Sedangkan untuk pihak masyarakat umum atau pengguna aplikasi atau user membutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu mereka mendaftarkan diri ke sebuah antrian. Menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggan tentu merupakan poin penting dalam sebuah bisnis. Salah satunya adalah dengan membangun customer relationship yang baik melalui beberapa strategi. Di antaranya adalah yang pertama, pemasaran bisnis. Strategi ini sendiri dilakukan dengan bantuan promosi marketing yang tentu merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah bisnis. Hal ini dikarenakan melalui promosi marketing sendiri menjadi sarana untuk memperkenalkan antrian ke target pelanggan. Teknik pemasaran yang pertama adalah dengan mengembangkan brand awareness, di mana melalui brand awareness ini target pelanggan akan dapat lebih mengenali dan mengetahui tentang antrean. Kemudian juga perlu berfokus dalam menambahkan pelanggan-pelanggan baru. Hal ini dikarenakan antrean sendiri masih termasuk dalam bisnis baru dan masih berposisi sebagai newcomers di market. Kemudian yang kedua ada customer service, di mana tentu dalam sebuah bisnis perlu adanya layanan customer service yang baik. Hal ini dikarenakan dapat membuat pelanggan merasa lebih nyaman, di mana bila mereka mengalami kendala atau kesulitan, mereka dapat dengan mudah meminta bantuan. Hal ini juga akan membuat antrean sendiri menjadi lebih reliable di mata pelanggan. Kemudian yang ketiga ada build on trust relationship, di mana dalam membangun kepercayaan dengan pelanggan tentu merupakan poin penting dalam sebuah bisnis. Sehingga pelanggan sendiri merasa percaya dan dapat mengandalkan bisnis tersebut. Selain itu, pelanggan juga akan merasa lebih nyaman dan meningkatkan loyalitasnya. Hal ini sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan memberikan value atau manfaat kepada pelanggan melalui fitur-fitur yang disediakan oleh antrian. Kemudian yang terakhir ada sistem pengelolaan antrian, di mana sistem ini sendiri merupakan salah satu fitur utama pada antrean, baik untuk pelanggan perusahaan-perusahaan maupun masyarakat umum. Hal ini dikarenakan dengan antrean sendiri, perusahaan dapat dengan mudah membuat dan memanage atau mengelola antrian yang dibuatnya. Dan juga untuk masyarakat umum atau user aplikasi, dengan antrian mereka dapat mendaftarkan diri dan juga mendapatkan nomor antrian tanpa perlu langsung mendatangi lokasi terlebih dahulu. Kemudian di sini terdapat beberapa kompetitor dari antrean. Yang pertama adalah aplikasi kunjung pajak, di mana hal ini merupakan KPP booking online. Hal ini sendiri merupakan sistem antrian yang dimiliki oleh kunjung pajak. Kemudian yang kedua ada Kopi Kenangan, di mana Kopi Kenangan sendiri sudah memiliki sistem internal untuk antriannya, di mana pelanggan dapat memesan kopi terlebih dahulu secara online sebelum datang ke lokasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perebutan peluang. Di dalam perebutan peluang ini saya akan membahas mengenai yang pertama adalah model bisnis, kemudian ada mitra dan sekutu, dan kemudian ada risiko. Yang pertama adalah model bisnis. Antrian memiliki beberapa value bisnis yang dapat dikembangkan, yaitu menyediakan antrian yang bersifat digital, mempermudah sebuah perusahaan dalam mengaplikasikan manajemen antrian, kemudian ada perusahaan dapat meningkatkan keefektifan antrian. Melalui value yang akan antrian tawarkan, antrian dapat mengambil keuntungan dari setiap subscription yang terjadi. Selain itu, keuntungan juga bisa didapat dari adanya kerjasama dan dibantu dengan dana oleh investor. Kemudian di bagian mitra dan sekutu, sebagai bisnis yang berbentuk aplikasi, maka mitra dan sekutu yang bisa diajak untuk bekerja sama yaitu perusahaan-perusahaan yang juga bergerak di bidang aplikasi seperti vendor yang menyediakan jasa back-end, front-end, ada graphic designer, UI UX, contohnya seperti Crocodile, Salt, dan TimeDot.
Jika kekurangan sumber daya, nantinya kita sebagai antrean dapat mengajak mitra yang sudah disebutkan di atas untuk bekerja sama. Kemudian yang terakhir adalah risiko. Ide bisnis yang kami buat tidak dapat terhindar dari adanya risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah denial of service. Denial of service ini merupakan suatu penyerangan yang biasa dicapai dengan membanjiri sumber daya dengan permintaan yang berlebihan dengan tujuan untuk membebani. Contohnya seperti DDoS yang dilakukan oleh para hacker atau cracker. Kemudian keamanan data yang bisa saja bocor. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah market risk, yaitu antrian memiliki kompetitor baik dari bisnis yang memiliki value serupa ataupun bisnis yang sudah menerapkan sistem antrian tersendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai financial planning. Yang pertama adalah pengeluaran pada semester pertama. Kita membagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama adalah biaya promosi, biaya registrasi, dan biaya operasional. Dalam biaya promosi ini mencakup Instagram advertising dan TikTok advertising dengan total Rp6.300.000. Lalu kemudian dalam biaya registrasi kita memiliki rilis in Play Store dan rilis in App Store yang memiliki total Rp1.797.500. Kemudian ada biaya operasional yang mencakup internet dan gaji 10 karyawan yang memiliki total Rp278.511.240 dan total biaya operasional dalam semester pertama ini yaitu Rp288.288.740. Kemudian lalu pada pengeluaran 3 semester berikutnya kami membagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama biaya promosi dan biaya operasional. Dalam biaya promosi mencakup Instagram advertising dan TikTok advertising yang memiliki total Rp6.300.000. Kemudian ada biaya operasional yang mencakup internet dan gaji 10 karyawan yang memiliki total Rp278.511.240. Sehingga pada pengeluaran 3 semester berikutnya memiliki total biaya operasional sebesar Rp286.491.240. Selanjutnya ada pengeluaran 2 semester terakhir, yaitu semester kelima dan keenam, yang hanya memiliki satu jenis pengeluaran, yaitu biaya operasional yang mencakup internet dan gaji 10 karyawan yang memiliki total Rp278.511.240, sehingga memiliki total biaya operasional pada pengeluaran semester 5 dan 6 adalah Rp280.191.240. Untuk break-even point yang kami buat dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat pada semester 4, di mana didapat keuntungan sebesar Rp63.158.760. Perhitungan keuntungan didapatkan dari pemasukan dan jumlah subscriber, di mana pemasukan sendiri didapatkan dari jumlah subscriber dikali dengan 999.000. Sehingga jika dilihat pada semester 1, di mana jumlah subscriber sebesar 50, akan didapatkan pemasukan sebesar Rp49.950.000. Lalu jika dilihat dari semester 1 sampai semester 3, masih merupakan tahap loss, di mana antrean sendiri masih akan mengalami kerugian. Namun untuk semester 4 sampai semester 6, antrean akan mulai meraup profit. Selanjutnya untuk income statement dari antrean. Berdasarkan data sebelumnya, yaitu keuntungan akumulatif, kami mendapatkan service revenue yang juga merupakan rent revenue sebesar kurang lebih 1,8 M. Di mana cost of goods sold dari antrean sendiri sebesar Rp0 karena menurut kami antrean tidak memerlukan biaya khusus untuk menjual produknya, namun tetap mempertimbangkan pengeluaran untuk operasi yang akan kami cantumkan pada operating expenses. Sehingga gross profit didapatkan dengan jumlah yang sama dengan net revenue, yaitu sebesar kurang lebih 1,89 M. Lalu berbicara mengenai pengeluaran, di sini kami membagi operating expenses menjadi selling dan general, di mana untuk selling tersendiri terdiri dari biaya promosi sebesar Rp37.800.000. Lalu juga ada general expenses yang dimana terdiri dari registrasi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan aplikasi antrean pada App Store maupun Google Play Store. Lalu juga ada biaya internet dan biaya gaji, sehingga total dari general expenses adalah 1,68 M. Sehingga total pengeluaran operasi yang diperlukan antrean memiliki nominal kurang lebih 1,7 M. Lalu untuk
EBIT, yaitu earning before interest and taxes, itu sama dengan gross profit, yaitu 1,89 M. Di mana EBIT itu merupakan pendapatan yang di luar pengeluaran maupun pajak. Sehingga untuk EBT atau earning before taxes sebesar Rp177.355.060 yang didapatkan dari EBIT dikurang dengan total pengeluaran. Dengan jumlah pajak sebesar Rp17.735.506, kami mendapatkan bahwa keuntungan setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp159.619.554. Lalu berikutnya adalah mengenai balance sheet dari antrean, di mana terdapat owner's equity, yaitu merupakan modal yang dimiliki oleh pemilik, sebesar 110 juta. Lalu juga dari retained earning, yang merupakan keuntungan bersih yang didapatkan setelah dipotong pajak, seperti yang dijabarkan pada slide sebelumnya, yaitu sebesar Rp159.619.554, sehingga total dari liabilities dan owner's equity didapatkan jumlah Rp269.619.554 yang merupakan aset yang dimiliki oleh antrean. Selanjutnya mengenai ROE atau Return on Equity, di mana ROE ini didapatkan dari net income dibagi dengan owner's equity. Net income dari antrean sebesar Rp159.619.554 dibagi dengan owner's equity, yaitu sebesar 110 juta, didapatkan 1,45 dikali dengan 100, sehingga didapatkan hasil sebesar 145%. Maka ROE yang dimiliki oleh antrean adalah sebesar 145%. Selanjutnya membahas mengenai resesi ekonomi, di mana resesi ini akan terjadi pada tahun 2023 sehingga dikenal sebagai tahun yang gelap. BNBC menyebutkan bahwa Bank Dunia meramal bahwa perekonomian global akan menyusut hingga 1,9% poin menjadi 0,5% pada tahun 2023. Ini merupakan proyeksi dalam skenario yang terburuk. Ditambah pada tahun 2024, di mana ekonomi dunia akan kembali menurun dari 1% menjadi 2%, yang sebenarnya disebabkan oleh peperangan Rusia dan Ukraina, yang di mana merupakan pemasok energi dan pangan, sehingga membuat tingkat inflasi di banyak negara meningkat. Namun disebutkan bahwa Indonesia sendiri tidak akan secara langsung terkena dampak dari resesi ini. IMF memperkirakan bahwa Indonesia akan tumbuh sebesar 5,3% di tahun ini dan 5% pada tahun 2023. Melihat dari perkiraan yang ada, pengembangan aplikasi antrean tidak akan secara langsung terpengaruhi oleh resesi yang sedang terjadi. Namun, tetap ada pengaruh kecil pada perusahaan-perusahaan yang akan menjadi pasar dari penjualan antrean. Untuk teknologi yang dipakai, tentunya sebagai suatu aplikasi antrean melibatkan beberapa teknologi, baik dalam perancangannya maupun sistem aplikasinya. Teknologi yang dipakai meliputi QR Code. Jadi teknologi QR Code sendiri dipakai dalam aplikasi antrean sebagai salah satu metode untuk mengikuti suatu antrian, di mana QR Code akan dibuat secara otomatis untuk setiap antriannya, sehingga pembuat antrian dapat membagikannya kepada calon peserta antrian, sehingga memudahkan proses mengikuti suatu antrian. Lalu untuk mobile technology, di mana teknologi mobile adalah teknologi yang di mana user memanfaatkan mobile phone untuk melakukan suatu pekerjaan. Antrean sebagai aplikasi yang berada dalam platform mobile tentunya menggunakan teknologi ini untuk menjalankan sistem aplikasinya, di mana teknologi ini yang sudah terintegrasi dengan kehidupan masyarakat membuat antrian memiliki fokus untuk memudahkan aktivitas masyarakat dalam mengelola dan menggunakan sistem antrian. Sekian presentasi yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih.